Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Selamat berhari Minggu. Dan di hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Imamat pasal 25 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Namun Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan kehidupan kami, agar kami dapat memahami apa maksud firman-Mu dari bagian pembacaan yang hendak kami renungkan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 dengan judul pembacaan penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, dari bagian firman Tuhan Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 dalam hubungannya dengan penebusan Tuhan, maka secara khusus bagian ini hendak berbicara bahwa penebusan Tuhan terwujud mutlak melalui pemulihan tanah yang hilang karena kemiskinan. Nah, di mana Tuhan adalah pemilik tanah dan Israel hanya sebagai perantau. Nah, di sini jika seseorang jatuh miskin, maka tanahnya dapat ditebus oleh kaum kerabatnya. Dan jika tidak mampu, maka pada tahun Yobel, jadi yang bersangkutan tidak mampu menebus tanahnya, terus kaum kerabatnya juga tidak mampu untuk menebus tanahnya itu, maka pada tahun Yobel tanah itu akan kembali pada pemilik aslinya sebagai pewujudan dari pemeliharaan Allah. Nah, tahun Yobel ini diperingati setiap kelipatan 50 tahun, diperingati oleh bangsa Israel. Sehingga setiap kelipatan 50 tahun itu, maka tanah yang tidak mampu ditebus oleh pemiliknya, tidak mampu juga ditebus oleh kaum kerabatnya, maka pada tahun Yobel kepemilikan tanah itu akan kembali kepada pemilik aslinya. Ini mau sebagai tanda pewujudan pemeliharaan Allah. Nah, konsep penebusan dalam Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28, yang pertama adalah Allah adalah pemilik tanah.
Nah, perintah Tuhan bahwa tanah tidak boleh dijual secara permanen karena tanah itu adalah milik Tuhan. Artinya bahwa bangsa Israel adalah orang asing dan pendatang di tanah tersebut atau di tanah di mana mereka tinggal. Menegaskan bahwa mereka hanya dipercayakan untuk mengelola, bukan memiliki secara mutlak. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini hendak mengatakan bahwa hak penebusan oleh kaum kerabat. Jadi hak penebusan apabila pemiliknya tidak mampu untuk menebusnya, maka hak penebusan akan dilakukan oleh kaum kerabat. Jadi jika ada orang Israel yang jatuh miskin dan ia harus menjual sebagian tanah miliknya, maka seorang kerabat terdekat harus menebus untuk mendapat hak milik kembali. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa sistem kepemilikan tanah yang didasarkan pada satu solidaritas kekerabatan saudara, bahkan hubungan pertalian darah di antara pemilik tanah dan kerabat yang akan menebus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa penebusan oleh diri sendiri. Jadi penebusan oleh diri sendiri jika yang bersangkutan itu mampu untuk menebus. Nah, jika tidak ada kerabat yang dapat menebus tanah, orang yang menjual tanah tersebut memiliki hak untuk menebusnya sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, ia harus memperhitungkan tahun-tahun sejak tanah itu dijual dan mengembalikan kelebihannya kepada pemilik agar dapat kembali ke tanah miliknya. Yang keempat, penebusan akhir melalui tahun Yobel. Jika penjual tidak mampu menebus tanahnya, tanah itu akan tetap berada di tangan pembeli hingga tahun Yobel. Artinya bahwa dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas kembali kepada pemilik aslinya, yang merupakan penebusan secara cuma-cuma oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, makna penebusan Tuhan dari bagian firman Tuhan ini yang pertama mau menunjukkan bahwa pemeliharaan ilahi atau pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa Allah menunjukkan pemeliharaannya terhadap umatnya dengan memastikan bahwa tanah warisan itu tidak akan hilang selamanya dari keluarga mereka, terutama bagi mereka yang ada dalam kemiskinan. Allah tetap memelihara tanah miliknya dan Allah tetap menjaga, termasuk di dalamnya bahwa seluruh kaum kerabat di dalam hak kepemilikan itu. Yang kedua, bahwa dari bagian ini juga kita belajar tentang penebusan Tuhan atas umatnya itu tetap berlaku di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa sesungguhnya dari penebusan tanah, ketika pemiliknya dia menjual dan dia tidak mampu menebus, maka penebusan itu akan dilakukan oleh kerabatnya, dan ketika kerabatnya tidak mampu untuk menebus, maka semua menuju kepada tahun Yobel. Artinya bahwa setiap pemilik tanah mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Nah, sistem kekeluargaan dalam kepemilikan tanah ini mau menunjukkan bahwa dalam hak kepemilikan itu merupakan hubungan kekerabatan yang kuat di antara satu dengan yang lain. Artinya kalau pemilik asli tidak sanggup untuk menebus, maka kaum kerabat diberikan kesempatan. Artinya hidup dalam karya penebusan itu juga adalah hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam saling menolong, hidup di dalam saling membantu satu sama yang lain.
Artinya kalau kita lihat bagian ini lebih mengarah kepada masalah sosial. Artinya manusia itu tidak hidup sendiri, tetapi dalam penebusan itu bahwa Tuhan mau ada hidup saling tolong menolong satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, bahwa bagian firman Tuhan ini mau mengantar kita bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini kita mempunyai pengharapan yang besar akan pemulihan dari Tuhan. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan, waktu di mana pemulihan penuh, di mana semua hutang dihapuskan, budak dibebaskan, dan setiap orang kembali kepada keluarga dan tanah warisannya yang berpusat pada penebusan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan bukan hanya sekedar di dalam penebusan tanah itu saja, tetapi Dia dipahami dari bagian ini bahwa penebusan Tuhan berlaku pada kehidupan manusia yang terutama dan yang utama. Sehingga di sini kita belajar untuk berpengharapan kepada Tuhan sebagai satu-satunya penebus kita. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita, pekerjaan Tuhan dalam penebusan, Tuhan juga mau di dalam hubungan kekerabatan kita juga saling menguatkan, saling menolong, saling membantu satu sama yang lain, sambil menanti tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, sambil menanti penebusan Tuhan untuk yang kedua kalinya, di mana Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi milik Tuhan di dalam kerajaannya. Bapak Ibu pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, mari kita sambut penebusan Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam menjalani seluruh proses yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, kami boleh merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Tolonglah kami supaya kami dapat hidup di dalam kekerabatan, saudara bersaudara, keluarga, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Berkati seluruh kehidupan kami di saat ini. Berkati juga seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mendengar firman-Mu melalui channel ini. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.